Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel di Awal Elektrika. Sini saya menyambung video yang kemarin ya, tentang membongkar beberapa bagian handycam ya. Dan di sini kita masuk ke bagian lensa. Ini adalah lensa handycam yang kemarin. Dan saya akan membongkar beberapa bagiannya, yaitu susunan lensa, beberapa motor servo, dan juga bagian sensor kameranya. Untuk di bagian luarnya sini terdapat beberapa servo dan juga motor stepper. Dan di bagian belakang ini adalah bagian blok untuk sensornya, sensor kamera ya. Saya akan bongkar terlebih dahulu bagian sensornya. Oke, ini sudah terbuka ya bagian modul sensornya. Untuk di bagian bawah ada beberapa komponen ya. Untuk di bagian atasnya, di sensor chipnya di sini terdapat kaca filter ya warna biru. Kaca ini bisa dilepas. Nanti saya akan coba lepas ya. Dan nanti kita akan lihat bagian dalamnya untuk sensor chipnya ya. Di sini kita akan zoom gambarnya ya. Kaca filternya sudah saya lepas. Dan di sini juga saya ada beberapa sensor. Kita akan melakukan perbandingan. Oke, ini dia untuk tampilan gambarnya setelah di zoom ya, sensor chip kameranya. Jika kita perhatikan di sini seperti ada kawat ya, penghubung antara kaki pin sensor ke bagian chip ya. Memang rata-rata untuk komponen semikonduktor seperti IC, mikroprosesor ataupun sensor-sensor kamera seperti ini, dia menggunakan penghubung ya antara pin ke bagian chipnya seperti kawat ataupun benang. Untuk mikroprosesor ataupun sensor kamera biasanya berbahan emas. Di sini saya melihat sepertinya bukan terbuat dari emas ya, seperti metal ya, warna putih kawatnya. Chip sensor handycam ini model lama ya, mungkin keluaran tahun produksi di bawah 2000, mungkin tahun 90 atau 80-an. Saya akan melakukan perbandingan antara di atas tahun 2000 ya. Dan di sini saya memiliki sensor bekas Sony, yaitu kamera pocket ya, Sony Simbershot. Di sini kita bisa lihat untuk perbandingan ukurannya, sensornya lebih besar ya. Kemudian ketika di zoom juga untuk bagian chip keramiknya, di sini pigmentnya lebih cerah ya, terlihat warna-warni, berbeda dengan sensor yang di awal, warnanya agak pudar ya. Kemudian untuk penghubung antara pin dengan keramiknya di sini menggunakan penghubung benang emas ya, biasa disebut dengan golden wire. Di sini kita bisa melihat dengan jelas ya untuk penghubungnya, kawat ataupun benangnya. Untuk mikroskop saya di sini tidak bisa di zoom lagi ya, ini sudah maksimal segini.
jadi kita tidak bisa lihat untuk bagian keramiknya, bagian terkecilnya. Oke, itu tadi untuk bagian sensor kameranya ya. Di sini saya akan membongkar bagian susunan lensa dan juga beberapa motor drive ya. Oke, di sini sudah terlepas satu bagian ya. Sini ada 2 buah as kecil, dan di sini terdapat 1 buah lensa. Lensa ini bisa naik turun ya, dan lensa ini dikontrol dengan motor stepper. Lensa ini terhubung ke sebuah sensor juga. Di sini saya akan lepas bagian sensornya. Oke, ini dia untuk sensor lensanya. Jadi lensa turun naik, ini sebagai sensornya ya. Lensa ini juga terhubung ke bagian motor stepper ya. Saya juga akan lepas bagian motor steppernya. Ukurannya juga kecil sekali ya. Oke, ini dia untuk motor steppernya. Ini dia asnya derat ya, dan disitu ada plastik biru untuk menahan lensa. Jadi ketika motor bergerak, asnya akan berputar dan penahan lensa ini akan bisa berpindah turun ataupun naik ya, bergeser. Ini bagian lensanya masih terdapat di dalam. Saya akan keluarkan terlebih dahulu. Oke, ini dia lensanya. Ini untuk pasangannya ya, di bagian asnya ada 2 buah as dan juga penjepit pada motornya tadi. Kita akan bongkar lagi untuk susunannya. Di sini terdapat 1 buah motor DC dengan jenis brass head, dan saya akan coba lepas dulu motor ini. Sepertinya motor ini juga sebagai penggerak lensa. Oke, motornya sudah terlepas ya. Terdapat gear kecil ya. Gear ini juga terdapat di bagian sela kedudukan motornya. Ini dia untuk gearnya. Kemudian di bagian bawah motor di sini terdapat seperti plat ya. Mungkin ini untuk sensornya. Saya akan lepas dulu. Ini dia untuk sensornya ya. Bentuknya seperti variabel resistor yang seperti di equalizer ataupun di radio-radio lama ya. Dan ini bisa bergeser untuk bagian sensornya. Sensor ini untuk menentukan posisi lensa. Jadi di bagian dalam lagi ada lensa yang dapat diatur ya, menggunakan motor. Kemudian untuk di bagian terakhir, di sini fleksibelnya terhubung ke 1 buah motor lagi. Saya akan bongkar lebih dahulu susunannya. Oke, ini dia untuk bagian lensanya, lebih besar dari yang tadi ya. Bagian lensa ini diam, tidak bisa dikontrol.
yang dikontrol ada bagian yang di dalam. Kemudian di sini untuk motor yang terakhir, dia sebagai jendela untuk buka tutup lensa. Jadi dia untuk mengontrol bagian ini ya, buka tutup lensa. Saya kurang tahu jenis motor yang dipakai ini jenis apa. Jadi ini bisa terbuka ya, buka tutup. Alat ini juga bisa sebagai pengontrol cahaya yang masuk pada lensa. Kita buka dulu ya bagian ini. Oke, ini dia sudah terlepas ya. Jadi dia sebagai mengontrol cahaya yang masuk, buka tutup lensa. Biasanya untuk kamera ataupun handycam, sistem buka tutup lensa dia terdapat di lapisan paling luar ya pada lensa, dan ini posisinya terdapat di tengah. Oke, ini dia untuk bagian lensanya lagi. Bagian lensa ini bisa dikontrol ya. Tadi yang kita lepas untuk motor DC, tadi motor yang ini ya, yang ada gearnya. Jadi gear ini terhubung ke bagian as di bagian dalam. Jadi ya bagian asnya dapat gear juga ya. Asnya ini berulir dia, dan di lensanya juga ada penjepitnya. Saya akan coba lepas bagian asnya. Oke, ini dia sudah terlepas bagian asnya. Jadi dia berulir ya. Untuk lensa di sini cukup panjang jalurnya. Ya bisa naik turun ya. Di lensa ini juga terdapat 2 buah as kecil sebagai relnya dia. Ini adalah susunan yang terakhir ya. Saya akan coba lepas bagian ini, dan kita akan lihat bagian lensa paling akhirnya. Ya, di sini sudah terbuka. Ini adalah bagian lensa luar ya. Cukup tebal juga bagian lensanya. Kemudian di sini di belakangnya terdapat lensa lagi. Ukurannya besar, dan di belakang lensa terdapat lensa yang bisa diatur. Lensa yang tadi ya. Jadi untuk keseluruhan terdapat 5 buah lensa, terdiri dari 3 buah lensa tetap dan 2 buah lensa yang dapat dikontrol melalui motor drive. Di sini saya akan coba susun ulang bagian lensanya. Oke, ini dia lensa paling luar ya. Lensa pertama, lensa kedua, bagian 3, keempat, dan juga kelima. Maaf, ini untuk yang terakhir ya, lensa yang kecil. Kemudian tadi ada beberapa motor, dan juga yang terakhir itu bagian sensornya. Untuk bagian motor drive, dia juga terhubung ke bagian sensor ya, untuk mengetahui posisi lensa. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.